Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi akreditasi sekolah dan penerapan manajemen ISO. Kelompok 8 beranggotakan Muhammad Ragil Wahyudi, Nur Hatimah, dan Dinda Tri Amanda. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai akreditasi sekolah. Yang pertama itu akan disampaikan oleh Muhammad Ragil Wahyudi. Pengertian akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 22. Dasar hukum akreditasi sekolah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 16 Bagian kedua pasal 60 tentang akreditasi. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 86 dan 87. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 87/U/2002 Tahun 2002 tentang akreditasi sekolah. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39/O/2003 tentang pembentukan Badan Akreditasi Sekolah Nasional atau BASNAS yang bertugas menetapkan berbagai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi sekolah. Lalu prinsip-prinsip akreditasi. Yang pertama objektif, yang kedua komprehensif, yang ketiga adil, yang keempat transparan, yang kelima akuntabel, yang terakhir yaitu profesional. Kemudian mengenai prosedur akreditasi akan saya sampaikan. Akreditasi sekolah biasanya dilakukan setiap 4 tahun sekali. Meskipun sekolah tersebut pernah dilakukan akreditasi dan dinyatakan terakreditasi, namun masa berlaku sertifikat telah berakhir, maka wajib untuk mengajukan usulan untuk akreditasi kembali. Secara konkret, prosedur pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah yang baru adalah sebagai berikut. 1. Database sekolah atau madrasah terakreditasi, yaitu daftar sekolah atau madrasah yang sudah terakreditasi sebelumnya. Sekolah atau madrasah yang terdapat di database ini secara reguler diwajibkan untuk memasukkan data dan informasi ke dalam sistem monitoring terkait kinerja satuan pendidikan. Sekolah atau madrasah yang memiliki akreditasi unggul, maka status akreditasinya dapat diperpanjang secara otomatis tanpa melalui proses visitasi apabila tidak terjadi penurunan mutu. Untuk sekolah atau madrasah yang terakreditasi B dan C dapat mengajukan permohonan akreditasi ulang dengan menunjukkan bukti-bukti perbaikan kinerja yang akan diverifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah. Yang kedua, yaitu proses monitoring atau dashboard. Evaluasi data dan informasi ini dilakukan melalui aplikasi dashboard monitoring yang dibuat untuk memastikan sekolah atau madrasah yang masuk ke dalam sistem akan memberikan informasi mutu satuan pendidikan. Hal yang diperoleh dari hasil dashboard monitoring ini berupa 1. Penetapan perpanjangan peringkat akreditasi apabila mutu sekolah atau madrasah konstan. 2. Penetapan perpanjangan akreditasi apabila sekolah atau madrasah tersebut mutunya naik secara sistematis tetapi tidak mengusulkan akreditasi. 3. Penetapan menjadi sasaran akreditasi apabila sekolah atau madrasah mengalami penurunan mutu secara sistematis. Kemudian yaitu yang ketiga, masuki proses akreditasi. Sekolah atau madrasah yang sudah dinyatakan sebagai sasaran akreditasi, maka akan memasuki tahap proses akreditasi. Adapun proses akreditasi sekolah atau madrasah berdasarkan Pedoman Akreditasi Sekolah atau Madrasah tahun 2020 adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi IASP atau Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan dan Pelaksanaan Akreditasi. Kedua, asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Yang ketiga, visitasi ke sekolah atau madrasah. Yang keempat, validasi proses dan hasil visitasi. Kelima, verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi. Keenam,
penetapan hasil dan rekomendasi akreditasi. Ketujuh, pengumuman hasil akreditasi. Dan yang kedelapan, penerbitan sertifikat akreditasi dan rekomendasi. Materi yang kedua yaitu mengenai manajemen mutu ISO. Definisi manajemen mutu dan ISO seperti yang telah kita ketahui, kata manajemen diambil dari kata bahasa Inggris yaitu manage yang memiliki arti mengurus, mengendalikan, mengelola, mengusahakan, memimpin. Manajemen adalah proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya yang lain. Beberapa para ahli mendefinisikan mutu dengan definisi yang berbeda-beda. Salah satunya Korsby mengatakan bahwa mutu adalah the quality is conformance with the requirements, yaitu kualitas atau mutu merupakan kesesuaian dengan persyaratan. Definisi mutu menurut ISO adalah quality is degree to which a set inherent characteristic of an object fulfills requirements, yaitu kualitas atau mutu merupakan tingkat di mana serangkaian karakteristik yang koheren pada objek memenuhi persyaratan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa mutu merupakan suatu ukuran yang berhubungan dengan pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap produk maupun terhadap pelayanan. Kemudian ISO berasal dari kata Yunani yaitu isos yang memiliki arti sama. Banyak orang yang beranggapan bahwa ISO merupakan singkatan dari International Standard of Organization. Namun sebenarnya bukan, karena nama organisasi International Standard of Organization memiliki akronim yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. ISO 9001 merupakan standar internasional yang mengatur mengenai sistem manajemen mutu atau quality management system. Biasanya setelah angka 9001 terdapat angka yang menunjukkan tahun revisi. Kemudian sistem manajemen mutu. Menurut Badan Standar Nasional atau BSN, sistem manajemen mutu merupakan sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu dan juga sebagai tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran mutu yang direncanakan. Menurut ISO 9000 tahun 2015, sistem manajemen mutu memiliki definisi masing-masing, di mana yang dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian sistem manajemen mutu secara singkat adalah bagian dari sistem manajemen yang berkaitan dengan mutu. Sistem manajemen mutu mendefinisikan bagaimana suatu organisasi menerapkan praktek-praktek manajemen mutu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda Tri Amanda. Manfaat manajemen ISO dalam dunia pendidikan. Penerapan suatu sistem harus dapat memberikan dampak dan manfaat positif bagi lembaga, begitu pula dengan penerapan standar ISO. Berikut kami paparkan manfaat penerapan ISO, baik manfaat secara umum maupun manfaat secara bisnis. Secara umum, penerapan ISO akan yang pertama, menyelaraskan kegiatan lembaga dengan kebijakan, misi, dan visi lembaga. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil untuk semua peserta didik. Yang ketiga, sebagai proses dan alat evaluasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, peningkatan berkelanjutan melalui pemantauan terus-menerus untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang selanjutnya, adapun manfaat secara bisnis, penerapan ISO akan yang pertama, meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan peserta didik dan penerimaan manfaat lainnya sehingga berpengaruh terhadap reputasi. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan publik bahwa lembaga memiliki standar mutu pendidikan yang diakui secara internasional. Selain itu, keuntungan penerapan manajemen ISO dalam pendidikan adalah lembaga pendidikan tidak perlu lagi bersusah payah membuat standar sistem yang baru. Akan tetapi, lembaga pendidikan hanya perlu mengangkat sistem tersebut dan disesuaikan dengan keadaan lembaga pendidikan, serta meningkatnya mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan.
Apabila produk yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi, hal tersebut juga akan berdampak kepada para lulusannya yang memiliki kualitas dan mutu yang tinggi pula. Yang selanjutnya yaitu tentang penerapan manajemen mutu ISO. Menerapkan sistem manajemen mutu ISO pada dunia pendidikan, maka harus memperhatikan langkah-langkah perencanaan penerapan manajemen mutu ISO pada lembaga pendidikan berikut ini, yaitu ada pendefinisian produk, yang kedua mengetahui stakeholder dan harapannya, yang ketiga menetapkan proses-proses, yang keempat mempelajari resiko dan tindak lanjut, yang kelima penerapan, yang keenam pengawasan, dan yang terakhir perbaikan. Di sini akan saya ulas secara satu persatu. Yang pertama, pendefinisian produk. Di dalam konteks industri, produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Produk tersebut harus dapat digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan oleh konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan produk dalam konteks pendidikan adalah pembelajaran yang di dalamnya memuat berbagai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang ada di dalam peserta pendidikan. Yang kedua, mengetahui stakeholder dan harapannya. Stakeholder dalam pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang memiliki kewenangan terhadap sekolah dan sekaligus orang yang memberi dukungan kepada lembaga pendidikan. Stakeholder di dalam pendidikan meliputi tiga komponen, yaitu sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Yang ketiga, menetapkan proses-proses. Di dalam ruang lingkup pendidikan, perlu adanya proses-proses yang dapat membantu dalam memperlancar pelayanan, seperti pendaftaran, evaluasi, perancangan kurikulum, pembuatan kalender pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, mempelajari resiko dan tindak lanjut. Lembaga pendidikan harus mengetahui dan mempelajari resiko-risiko yang mungkin terjadi ketika proses pelayanan pendidikan berlangsung dan mencari jalan keluar dari resiko-resiko tersebut. Yang kelima, penerapan. Setiap lembaga pendidikan harus menerapkan sistem manajemen mutu agar dapat membantu dalam mencapai target yang diinginkan. Yang keenam, pengawasan. Pengawasan dalam dunia pendidikan memiliki makna membantu mempertahankan apa yang sudah dicapai dan berjalan dalam lembaga pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar lembaga pendidikan dapat lebih meningkatkan lagi apa yang telah dicapai dan telah berjalan tersebut, dan menghindari timbulnya masalah yang dapat memperhambat kinerja manajemen yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, perbaikan. Setelah melakukan pengawasan, apabila ditemukan suatu permasalahan, maka hal tersebut harus diperbaiki dengan efektif agar sistem manajemen mutu ISO dapat berjalan dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.